Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani pagi hari ini teman-teman melihat kondisi market yang semakin hancur ya. Kuatkan mental teman-teman semua ya dengan kondisi market yang seperti ini. Memang keadaannya sangat-sangatlah buruk sekali untuk hari ini ya teman-teman. Oke. Dan langsung saja teman-teman kita akan membahas perihal burn Luna Classic ya. Jadi total yang sudah di burn oleh Luna Classic ini berapa gitu teman-teman ya. Jadi untuk Luna Classic ini sekarang ya teman-teman dia berada di 5,55 rupiah ya dalam bentuk uang rupiah, dan kalau bentuk dolarnya dia di kepala 0,00037260 ya teman-teman, itu setara 5,55 rupiah ya. Oke, langsung saja teman-teman. Jadi buat rekan-rekan yang belum tahu berapa sih yang sudah di burn oleh Terra Luna Classic ini melalui platform Max Global ya, langsung saja ini datanya ya teman-teman. Ini adalah pengumuman hasil pembakaran biaya perdagangan launch ya, dimana sebagai cek pertama ya yang mendukung proposal pajak pembakaran dari komunitas Terra Luna Classic Launch, Max telah membakar biaya perdagangan spot launch yang dikasih pada platformnya. Jadi ini ya teman-teman, ini dari mulai tanggal 4 ya, ini tanggal 4, tanggal 5 dan tanggal 6 ya, baru terupdate 3 hari ya. Ini updatean selama 3 hari. Jadi tanggal 4 ada 11 jutaan ya teman-teman. Tanggal 5 ada 14 juta, 4 token launch yang dibakar, dan tanggal 6 ini hari kemarin yaitu sebesar 22,5 juta token launch ya teman-teman ya, kurang lebih sekitar 39-an ya teman-teman, 39 ya. Iya, 39-an token launch ya yang dibakar, kurang lebih sekitar itulah ya, 39 ribuan. Nah, jadi ini adalah total token launch yang dibakar melalui platform Max Global ya. Walaupun memang di sini banyak sekali pro kontra perihal pembakaran, karena apa, volume perdagangan yang ada di Max ini ya melonjak tinggi, cuman pembakarannya terjadi segini gitu. Jadi banyak sekali ya yang mempertanyakan bagaimana cara perhitungannya. Ada yang menghitung ini adalah pembakaran bukan 1,2% melainkan 0,12% kayak gitu teman-teman ya. Jadi memang dari sini ya kita ucapkan dulu terima kasih terhadap platform Max Global yang sudah mau menerapkan ya untuk pajaknya. Cuman perhitungannya gimana kita juga belum memahaminya secara detail gimana gitu. Benarkah ini 1,2% atau 0,12% kayak gitu teman-teman. Oke, lanjut aja ya. Dan di sini dari Launchburn ya, di sini halo sobat sisi Binance ya. Saya berharap Anda akan mengumumkan besar-besaran tentang launch setelah implementasi on-chain dan akan mendukung pembakaran pajak 1,2%. Oke. Di sini untuk Binance sendiri dia baru mensuspend ya jaringan lain selain Terra Luna Classic di perdagangan Binance ya teman-teman. Jadi untuk Terra Luna Classic yang ada di Binance itu hanya ada jaringan Luna Classic aja. Jadi kayak Polygon, Ethereum, terus BEP20 itu disuspend alias nggak ada ya teman-teman, seperti itu, di stop dulu untuk transfer gitu ya, untuk mengirim suatu aset itu untuk bertujuannya agar pajak 1,2% itu berjalan gitu teman-teman. Cuman untuk Binance belum menerapkan perdagangan yang terkenakan pajak ya teman-teman ya, belum mengenakan itu. Jadi untuk transaksi jual beli yang ada di Binance tentang token launch ini belum terkenakan pajak teman-teman, dan mudah-mudahan setelah on-chain-nya nanti, on-chain-nya itu kan kalau nggak tanggal 12 itu tanggal 20 teman-teman ya, antara dua tanggal itu ya. Kalau nggak 12, 20. Nah, ketika sudah terjadi on-chain, mudah-mudahan Binance ini mau ya menerapkan pajak 1,2% teman-teman ya, seperti itu untuk transaksi jual belinya gitu. Kalau untuk pengiriman ya, untuk in outnya kemungkinan sudah terkenakan pajak 1,2% ya teman-teman. Cuman untuk perdagangan belum ya untuk Binance itu teman-teman. Oke, ini dari Knowledge ya teman-teman, bahwasanya dia menjelaskan nih. Jadi apa yang telah kita pelajari dari semua ini gitu ya kan? Volume Luna Classic
di bursa tidak dapat dijadikan sebagai titik awal untuk menghitung berapa banyak launch yang dapat atau akan dibakar. Maksimal 1/10 dari volume itu atau kurang. Jadi kembali ke papan gambar. Nah, jadi volume ya itu belum bisa dijadikan patokan ya teman-teman untuk menghitung berapa banyak seharusnya yang bisa terbakar gitu teman-teman ya. Jadi memang kita ini masih meraba-raba gitu gimana mekanismenya, gimana proses burn-nya dan sebagainya seperti itu teman-teman. Nah, jadi di sini dijelaskan saya menunggu pembakaran on-chain exchange pertama terjadi. Kalau tidak kita akan terus menebak. Nah, jadi kita dari Knowledge ini teman-teman, dia menunggu nih pembakaran secara on-chain ya untuk exchange pertama yang terjadi gitu. Jadi kalau belum terjadi on-chain ya dia bilang kita hanya terus menebak gitu, nggak tahu gimana cuman terus menebak aja gitu teman-teman. Mungkin kalau sudah terjadi mekanisme on-chain-nya itu akan lebih mudah lagi ya untuk menghitung mekanisme burn-nya berapa dan sebagaimana kayak gitu teman-teman ya. Nah, jadi ini ya teman-teman total burn yang terjadi di dalam Max Global gitu ya kan. Jadi totalnya ya yang seperti kita bilang di atas tadi, dan mudah-mudahan masih terus bertambah gitu, karena di sini memang bener ya teman-teman, banyak sekali yang bersepsi bertanya kenapa burnnya cuma sekian. Yang kalau kita lihat memang agak jomplang dikit teman-teman, di mana yang hari pertama yaitu kan cuma 6 jam pembakaran aja ya, dari jam 10 sampai jam 4 sore ya, jam 10 pagi sampai jam 4 sore itu bisa menghasilkan pembakaran 11 juta ya teman-teman, ini dalam waktu kurun 6 jam ya kan. Sedangkan hari kedua ini 24 jam. Nah, jomblangnya cukup jauh, cuman selisih nggak nyampe 3 jutaan ya selisih. Ya kita bulatkan selisih 3 juta gitu teman-teman ya. Karena ini apa ya, pembakaran 24 jam, jadi cuman selisih 3 juta, kok selisihnya sedikit banget gitu teman-teman. Dan hari ketiga yaitu 22 jutaan untuk pembakaran yang terjadi di dalam Max Global. Nah, jadi disitulah ya timbul pertanyaan, ini bener nggak perhitungan pajaknya dan sebagainya. Tapi intinya ya kita berucap terima kasih dulu terhadap Max Global karena dia mau menerapkan sistem pajak 1,2% ya, walaupun perhitungannya gimana kita juga belum tahu ya kan, belum ada data yang keluar gimana perhitungannya gitu teman-teman. Cuman di sini banyak sekali yang memperhitungkan bahwasanya pajak yang terjadi di Max itu bukan 1,2% melainkan 0,1% ya, kita nggak ada yang tahu gitu teman-teman. Oke, dan mungkin ini dulu perihal Lunch ya, semoga kedepannya Lunch semakin baik lagi dan semakin meningkat lagi harganya, walaupun sekarang lagi masuk tahap koreksi karena memang Bitcoinnya sedang turun tajam. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat dan salam cuan.